memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berbagi lagi dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya akan seperti biasa membagikan materi yang saya sudah siapkan, dan ada dua hal penting yang perlu kita lihat. Pertama adalah bahwa kita akan melihat wajah gereja yang dari dulu punya satu panggilan yang luhur untuk memperhatikan orang-orang miskin. Dan bahkan di dalam gereja banyak orang kudus yang mengorbankan diri mereka untuk orang-orang miskin. Dan yang kedua, yang menjadi sosok yang menginspirasi kita pada hari ini adalah Santo Laurentius. Maka saya akan mulai membantu kita semua dengan memberikan materi yang saya sudah siapkan ini. Martire dei poveri, ya, martir dari kaum miskin, atau seorang yang bersaksi, memberikan kesaksian hidupnya bagi kaum papa miskin. Sosok yang akan kita lihat ini, ya, adalah Santo Laurentius, yang hidupnya itu tidak jauh berbeda dengan Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan dirinya secara total untuk orang-orang miskin di hadirat Tuhan. Mari pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita. Dari banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saya hanya pilihkan satu ayat yang pertama ini. Dalam Sabda Bahagia, perhatikan gambarnya ini, ya. Dalam Sabda Bahagia di Injil Matius, kita mendengar Tuhan Yesus mengajar para muridnya. Orang-orang yang datang padanya, dia sapa mereka berbahagia. Dan mereka yang datang padanya itu punya realitas. Satu realitas yang mereka sedang hadapi atau yang mereka alami adalah mereka adalah orang-orang miskin. Mereka sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan penghiburan. Karena itu, ketika Tuhan Yesus melihat kehidupan mereka yang nyata, dia lalu menyapa mereka, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dan ini menjadi satu pokok pewartaan yang sangat penting dalam tugas dan perutusan Yesus di dunia ini. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sangat membutuhkan adalah sahabat-sahabat Yesus, yang juga menjadi warisan yang sangat indah yang Yesus berikan pada gereja sampai saat ini. Gereja itu mengabdi bagi orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin, ya, dalam pikiran Yesus adalah orang-orang yang sungguh mengandalkan Allah, bukan mengandalkan harta kekayaan. Mereka yang mau ikut Yesus harus berusaha untuk meninggalkan segala-galanya. Harus menjadi miskin, harus menjadi sederhana, supaya bisa layak mengikuti Yesus. Dan ini spirit atau semangat yang sangat kuat di dalam gereja. Maka dengan melihat ajaran dari Yesus, ya, harapan dan cita-cita dari Yesus, kita lalu melihat bahwa sosok orang-orang miskin itu sangat penting, sangat indah di mata Tuhan. Mari kita lihat dalam dunia Perjanjian Lama. Kalau kita membaca seluruh kitab Perjanjian Lama, kiranya gambaran umum tentang orang-orang miskin adalah seperti ini. Kaum miskin itu adalah orang yang berkekurangan, orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang miskin, yang sengsara. Ini gambaran umum kalau kita membaca contoh-contoh yang nyata dalam kitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan seperti itu. Orang-orang miskin adalah orang yang menginginkan sesuatu dari orang lain, pertolongan dari orang lain. Orang yang menunggu supaya orang lain bisa menolong, memberikan kepada mereka sesuatu. Bahkan orang-orang miskin itu kadang-kadang meminta-minta sedekah dari orang-orang yang lain. Gambaran tentang orang-orang miskin ini, ya,
sangat indah dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan dalam kitab Perjanjian Baru? Wah, banyak juga. Ya, orang-orang miskin dalam Perjanjian Baru itu punya tempat yang sangat istimewa. Tadi salah satunya, saya sudah kutip di atas, ketika Yesus menyapa orang-orang miskin, berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus ketika menyampaikan visi dan misinya, dalam Injil Lukas, dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku. Ia menguduskan, menabiskan saya. Supaya saya bisa menyampaikan kabar sukacita atau Injil kepada orang miskin. Injil disampaikan kepada orang miskin. Jadi ini juga masuk dalam program kerja dari Yesus. Kita bisa katakan, kalau kita membaca Injil Lukas bab 4 ayat 18 dan 19, yang dia kutip dari kitab Nabi Yesaya, ya, sangat jelas. Injil disampaikan kepada orang-orang miskin. Dan memang itulah yang Yesus lakukan sepanjang hidupnya. Dia bersahabat dengan orang-orang miskin. Istilah orang miskin lalu nampak dalam teks-teks suci dalam Injil. Miskin, yang melarat, yang meminta-minta, yang mengemis, yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Atau dengan istilah yang lain, orang yang betul-betul tidak punya apa-apa dan bergantung pada penyelenggaraan ilahi atau apa yang bisa Tuhan berikan kepada dia. Salah satu contoh adalah perhatikan gambar ini. Kalau kita melihat gambar ini, kita langsung punya gambaran tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang ada di sini dengan pakaian ungu, berpesta pora, sementara Lazarus yang miskin itu bahkan dia duduk di bawah kolong meja, memakan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Boroknya juga dijilat oleh anjing-anjing, ya. Betapa menderitanya orang ini. Tapi ternyata si Lazarus yang miskin ini, ketika hari terakhir bagi dia langsung dipangku oleh Abraham. Orang miskin punya tempat yang sangat istimewa di hati Tuhan. Mari kita coba perhatikan orang kudus yang kita kenang hari ini, yang saya berikan dengan gambaran Martire dei Poveri, martir untuk kaum miskin, Santo Laurentius. Santo Laurentius, ya, yang kita kenal dalam gereja sebagai orang kudus, dia adalah seorang diakonos, seorang diakon, seorang pelayan, atau seorang abdi. Nah, lihatlah bahwa sang diakonos ini, ya, benar-benar menunjukkan dirinya sebagai abdi bagi Tuhan. Dia lahir pada abad yang ketiga di Via Tiburtino di Roma. Orang tuanya kita kenal namanya Cranch dan Patience. Kemudian masa kecilnya itu dimulai dengan hidup bukan sebagai orang Kristen. Namun demikian, ia rajin ke gereja, mendengarkan khotbah dan pengajaran-pengajaran yang menggugah hatinya, mengubah hidupnya. Bahkan ketika dia dibaptis, lalu dia dipercayakan oleh Paus Sixtus yang kedua untuk menjadi salah seorang diakon atau pelayan agung bagi Sri Paus di Roma bersama 6 rekan yang lain. Dan dia punya satu tugas yang diberikan oleh Paus adalah dia mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada kaum fakir miskin di seluruh kota Roma. Kita harus mengerti situasi pada saat itu bahwa gereja masih dalam perkembangan. Ini terjadi tahun 225 masa hidupnya, 225 sampai 258. Itu gereja masih dalam kungkungan atau dalam penderitaan di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Baru pada tahun 313 itu gereja menjadi merdeka. Kekristenan menjadi agama resmi bagi kerajaan Romawi. Tapi sebelumnya, pada masa sebelumnya, Laurentius mengalami masa yang sulit seperti ini.
Namun demikian, Paus Sixtus yang kedua itu memberikan tugas pada dia untuk bisa melayani orang-orang miskin. Caranya bagaimana? Bahwa apa saja yang dimiliki oleh gereja dibagikan kepada mereka dalam bentuk derma kepada para fakir miskin dan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Laurentius? Dia betul-betul mendedikasikan dirinya untuk tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Paus Sixtus yang kedua kepadanya. Ia melakukan pelayanannya ini dengan penuh kesabaran, penuh cinta kasih. Dia juga melayani dengan sungguh-sungguh, halus budinya, dan tentu saja sebagai seorang diakon yang melayani orang-orang miskin pasti merasa bahagia. Dedikasi seorang abdi Tuhan itu harus demikian. Dan ini adalah sebuah kemartiran bagi dia. Ya, kemartiran sebelum dia menumpahkan darah, dia tunjukkan dalam pelayanannya yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan cinta kasih, dengan halus budinya, dan dia melakukan itu karena apa? Karena dia mencintai Tuhan. Apa yang dia dengar dalam khotbah-khotbah, apa yang dia dengar dalam pengajaran-pengajaran tentang agama Katolik, dia sungguh-sungguh menghayati dalam hidupnya. Dan karena kesaksian hidupnya ini, pelayanannya sebagai seorang diakon ini, maka banyak orang miskin itu tertarik untuk menjadi anggota gereja. Tentu saja ini hal yang sangat sulit. Banyak orang menjadi martir karena menjadi anggota gereja. Tapi karena pelayanan dan dedikasi yang luar biasa dari Laurentius sebagai diakon, lalu menarik perhatian. Banyak orang akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dan banyak di antara mereka juga akhirnya menjadi martir. Hal yang menggugah kehidupan kita semua, kalau kita membaca riwayat dari Santo Laurentius adalah relasi pribadinya dengan Paus Sixtus yang kedua. Ketika suatu saat Paus Sixtus yang kedua itu dibunuh sebagai martir, ya, Laurentius itu menyaksikan sendiri. Seorang diakon menyaksikan uskupnya itu dibunuh di hadapannya. Dan dia berteriak ketakutan. Ya, dia bahkan menjatuhkan dirinya dan mencium kaki Sri Paus Sixtus yang kedua, yang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan berdarah-darah, karena dia dibunuh. Dan sebelum Paus Sixtus kedua itu menghembuskan nafas terakhir, ada dialog yang menarik perhatian ini. Saya tampilkan di sini, dan coba kita lihat. Ya. Laurentius berkata sambil memeluk kaki dari Paus Sixtus kedua, dia mengatakan, "Oh Bapa Suci, engkau tidak akan pernah pergi tanpa diakonmu ini." Kita harus mengerti mentalitas dari Laurentius. Dia adalah seorang diakon. Diakon itu bahkan sampai sekarang ini, seorang diakon, bukan prodiakon ya, diakon itu saat ini kita lihat adalah orang yang mengalami tabisan minor, tabisan kecil, sebelum dia ditabiskan sebagai imam. Karena itu kalau misa dengan Bapak Uskup, diakon itu duduk di samping uskup secara langsung. Pastor-pastor harus minggir, ya. Itu kehebatan dari diakon. Kenapa? Karena dia itu yang akan melayani seperti Laurentius melayani Paus Sixtus yang kedua. Dan ketika dia melihat Paus Sixtus yang kedua sedang berdarah-darah, dia katakan seperti ini, "Oh Bapa Suci, engkau tidak akan pernah pergi tanpa diakonmu ini." Tapi apa yang dikatakan oleh Paus Sixtus kedua kepadanya? "Laurentius, tabahkanlah hatimu, biarkanlah aku mendahuluimu." Paus Sixtus kedua rupanya sudah tahu bahwa dia akan menjadi martir. Kelak dia juga menjadi orang kudus. Laurentius berkata kepada Bapa Suci Sixtus yang kedua, Bapa Suci, pernahkah aku tidak setia kepadamu? Pernahkah aku mengingkarimu? Bapa Suci, aku ikut serta denganmu." Jadi relasi antara diakon dengan paus ini begitu akrab, ya, seorang bapak dan anaknya, ya. Paus Sixtus kedua dalam keadaan berdarah-darah, dia masih mengatakan pada Laurentius, "Kudoakan, jangan berkecil hati. Tidak lama lagi engkau juga akan menyusul aku ke hadirat Tuhan. Bahkan penderitaanmu akan lebih besar dari ini. Tinggallah sebentar,
bagikanlah derma dan dana yang ada pada gereja kepada orang-orang miskin. Sudah Laurentius, sekian. Apa yang dikatakan oleh Paus Sixtus kedua, ini benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan Laurentius. Kalau Sixtus kedua ini dibunuh dengan kapak, langsung tewas. Tapi yang dinubuatkan, boleh dikatakan seperti itu, yang sudah dipikirkan oleh Sixtus kedua tentang Laurentius adalah, tak lama lagi engkau akan menyusul aku ke hadirat Tuhan. Dan benar, itu terjadi. Dan dia tambahkan, bahkan penderitaanmu akan jauh lebih besar dari ini. Kenapa? Laurentius itu akan dibakar hidup-hidup. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di sini. Seorang diakon dengan memegang barang-barang ini yang dia bagikan pada orang-orang miskin, tapi pada saatnya dia seorang diakon yang dibakar hidup-hidup. Ya. Maka sebelum dibakar hidup-hidup sebagai martir, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Paus ini. Bagikanlah derma dan dana yang ada pada gereja kepada orang-orang miskin. Itu sudah cukup bagi Laurentius. Maka Laurentius melakukan apa yang dikatakan oleh Paus Sixtus kedua. Pada akhirnya dia, apa yang dikatakan oleh Paus Sixtus kedua, sungguh terjadi. Dia lalu mengumpulkan semua orang miskin di Roma. Dia membagikan harta gereja kepada mereka. Bahkan total mereka itu sekitar 1.500 orang miskin. Dia bahkan kemudian mengajak 1.500 orang ini ke Koloseum. Dan di sanalah ketika dia bertemu dengan hakim, ya, dia ditanya, mana harta gereja? Dan dia dengan penuh kekuatan mengatakan, Tuan Wali Kota yang terhormat, ambillah dan peliharalah orang-orang miskin dan sengsara. Mereka inilah yang menjadi kekayaan gereja. Ambillah, persembahkanlah kepada Kaisar. Jadi lihatlah bahwa di pihak pemerintahan Romawi, mereka berpikir harta gereja karena dia adalah bendahara yang mengurus harta gereja. Mereka sudah berpikir tentang emas, perak, uang, dan berbagai harta yang lain. Tidak ada itu. Yang ada sudah dibagikan pada orang-orang miskin. Maka yang dibawa oleh Laurentius untuk menghadap pemerintahan Romawi adalah orang-orang miskin. Maka ketika ditanya, mana harta gereja? Jawabannya sangat jelas. Tuan Wali Kota yang terhormat, ambillah dan peliharalah orang-orang miskin ini. Yaitu pemerintah. Pemerintah itulah yang harus bertugas untuk memperhatikan orang-orang miskin ini. Silakan ambil orang-orang miskin ini. Ini mereka adalah harta dari gereja. Ambillah dan persembahkanlah kepada Kaisar. Jadi kalau kita mengerti baik-baik, sebenarnya Laurentius mau mengatakan kepada mereka, you mau harta kekayaan? Inilah orang-orang miskin. Silakan you sebagai pemerintah, perhatikanlah mereka. Berikanlah kepada mereka martabat sebagai manusia. Itu. Nah, ternyata jawaban dari Laurentius ini sekaligus membuat dia menjadi martir. Dia tidak menjadi martir seperti Paus Sixtus yang kedua, yang ditebas lehernya dengan kapak, tapi dia dibakar hidup-hidup. Ketika sebelah tubuhnya sudah terbakar hangus, dia minta, oh ya balik dong. Sebelah tubuhnya lagi dibakar, sampai akhirnya dia tewas. Orang kudus seperti Santo Ambrosius dan Santo Agustinus memberi kesaksian yang sangat bagus. Santo Ambrosius misalnya mengatakan, walaupun tubuh Santo Laurentius terbakar di atas benda yang bernyala-nyala dengan api, tetapi api cinta Tuhan jauh lebih berkobar-kobar di dalam hatinya. Cinta Tuhan terlalu besar dibandingkan dengan api yang kecil itu. Dan ini yang membuatnya tidak lagi menghiraukan rasa sakit yang dideritanya. Ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Santo Ambrosius menggambarkan kemartiran dari Santo Laurentius ini. Tubuh boleh terbakar, tapi cinta Tuhan jauh lebih besar daripada api yang berkobar-kobar. Dan ini adalah semangat yang membakar hati banyak orang pada saat itu untuk bersaksi tentang Kristus. Santo Agustinus misalnya mengatakan tentang Santo Laurentius,
Martir Laurentius ini tidak merasakan siksaan-siksaan para penyiksanya. Tidak merasa bahwa dia dibakar. Karena apa? Karena begitu mendalam keinginannya untuk memiliki Kristus. Dia sangat mencintai Kristus. Maka dia tidak takut tubuhnya dibakar sekalipun, dia tetap bersemangat. Ini saya berikan segalanya untuk Tuhan. Dia sudah memberikan harta gereja kepada orang miskin, dia lalu memberikan dirinya secara total untuk Tuhan. Sungguh, Laurentius itu martir sebagai tanda dia bersaksi kepada banyak orang saat itu tentang Yesus sebagai harta yang luar biasa untuk hidupnya. Martire dei poveri. Laurentius memberikan semua harta gereja kepada kaum miskin di kota Roma. Dan kaum miskin menjadi harta gereja yang patut diperhatikan. Dan ini sepanjang sejarah gereja, orang-orang miskin ini menjadi opsi fundamental pelayanan gereja. Pilihan pelayanan gereja yang paling mendasar. Laurentius adalah pelayan kaum miskin. Dia juga meninggal sebagai martir bagi kaum miskin. Dia membagikan harta gereja kepada orang-orang miskin, membawa orang-orang miskin 1.500 orang ke hadapan wali kota. Kemudian di hadapan orang-orang miskin inilah mereka menyaksikan sang diakon ini memberi dirinya secara total. Tidak hanya harta gereja yang dia berikan, bahkan dirinya juga menjadi martir. Ini luar biasa. Dan inilah kekristenan yang benar. Santo Laurentius menyerahkan diri demi gereja. Karena itu pantas dia menderita sebagai saksi iman dan menghadap Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Nah, itu Santo Laurentius. Tadi kita lihat pertama, apa pengalaman Yesus dan apa perkataan Yesus. Yang kedua, bagaimana orang kudus ini bersaksi tentang dirinya. Santo Laurentius yang hari ini kita rayakan. Lalu bagaimana pengalaman gereja masa kini? Mari kita lihat sosok paus kita ini. Ini orang yang luar biasa. Saya sangat mengaguminya. Dia memilih ketika dia ditabiskan, ya, dia dipilih menjadi paus, dia memilih nama Fransiskus. Kita lalu mengingat sosok Santo Fransiskus dari Assisi. Orang kaya raya mau menjadi miskin yang sangat ekstrim. Dan ini revolusi mental yang luar biasa dalam gereja. Orang yang kaya mau menjadi miskin. Ini luar biasa. Dan Paus Fransiskus mengambil nama Santo Fransiskus dari Assisi ini. Dia bahkan, kalau saya tidak salah, tahun 2017, itu memilih hari Minggu yang ketiga dalam bulan November untuk menjadikannya sebagai hari bagi orang miskin. Hari Minggu untuk orang miskin. Dari banyak perkataan yang dia ucapkan untuk orang-orang miskin, ada beberapa yang saya kutip di sini. Yang pertama, Paus Fransiskus mengatakan begini, kemiskinan itu tidak lepas dari sejarah yang penuh ketidakadilan dan kekerasan. Mari kita kembali ke kerajaan Romawi dengan pengalaman Santo Laurentius tadi. Pemerintah saat itu berlaku tidak adil, bahkan melakukan kekerasan. Yang mereka cari adalah harta dan lupa pada pribadi manusia. Saya kira beda tipis dengan orang-orang zaman ini. Yang mereka cari adalah harta, maka yang ada dalam masyarakat adalah ketidakadilan, bahkan ketidakadilan secara struktural, dan juga kekerasan yang dialami. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, dan itu terjadi dalam masyarakat sosial kita. Dan Paus mengatakan ini, saya sangat sepakat. Kemiskinan itu tidak bisa lepas dari sejarah yang penuh ketidakadilan dan kekerasan yang dialami dalam masyarakat kita. Dia juga mengatakan begini, kita adalah bagian dari sejarah yang ditandai dengan kesengsaraan, kekerasan, penderitaan, ketidakadilan. Itu yang kita alami. Mungkin generasi yang saat ini, mereka hidup sangat modern. Coba kita pikirkan
ya. Tadi siang saya kumpul-kumpul dengan satu kelompok sambil ngopi bareng, ya. Lalu di tempat itu ada mok dan piring yang zaman dulu, ya, terbuat dari kayak kaleng-kaleng begitu, ya. Kadang-kadang sampai lubang-lubang, ya. Wah, mengingatkan generasi paling kurang generasi yang seusia dan saya yang ke atas itu kita pernah memakai piring, bukan piring batu atau apa ya yang mudah pecah itu, tapi piring yang dari dari kaleng apa ya, saya lupa namanya. Itu kadang-kadang sampai karatan begitu, ya. Coba itu diberikan pada anak-anak zaman sekarang, mereka pasti enggan untuk menerima yang seperti itu, ya. Tapi kita pernah hidup dalam pengalaman seperti itu, ya. Kita adalah bagian dari sejarah yang ditandai dengan kesengsaraan, kekerasan, penderitaan, dan ketidakadilan. Dan ini yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus pada hari Minggu untuk orang miskin. Dia ungkapkan itu. Dan ini bukan hanya mengada-ada, tapi memang dalam masyarakat di mana-mana itu selalu ada orang-orang miskin. Kita ingat tadi satu perkataan Yesus mengatakan dalam Injil Matius bab 26, ya, orang miskin itu selalu ada pada kamu, ya. Kaum miskin itu yang paling terluka, mereka yang paling tertekan dan bahkan dihancurkan, ya. Mereka itu menjadi korban, ya. Di dalam masyarakat kita, ya, ada uang abang sayang, tak ada uang abang tak sayang, ya. Mereka yang paling terluka, tertekan, bahkan dihancurkan. Mereka dijerat kemiskinan karena apa? Karena terpaksa. Mereka adalah korban ketidakadilan dalam masyarakat, ketidaksetaraan dalam masyarakat, pembuang yang lewat tanpa melihat mereka dan tanpa ragu membiarkan mereka menghadapi takdir seperti ini. Bahasa yang memang, ya, sangat reflektif, sangat sederhana, tapi benar-benar touch our heart, benar-benar menyentuh hati kita yang masih punya nurani terhadap orang-orang miskin. Maka apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus? Perhatikan gambar ini. Bagaimana dia begitu akrab dengan orang-orang miskin. Dia mengatakan begini, kita perlu menjumpai kaum miskin, bertatap muka, memeluk mereka, dan membiarkan mereka merasakan kehangatan kasih yang memecah kesepian hidup mereka. Ini Santo Laurentius banget. Ya, sekali lagi, ini benar-benar seperti yang Santo Laurentius pernah alami. Dia mengambil semua harta gereja, mengikuti nasihat dari Paus Sixtus kedua, dia bagikan kepada orang miskin di kota Roma. Kalau mau mengalami orang miskin, Paus Fransiskus mengatakan ini, kita perlu berjumpa dengan mereka. Silakan, jumpailah mereka. Kami yang hidup dalam biara, para formandi atau para calon, kadang-kadang diminta, silakan live in. Kalau you mau menghayati kaul kemiskinan, live in 1 minggu, 2 minggu, dengan orang-orang miskin. Rasakanlah kehidupan mereka. Kalau Anda kuat, kembali ke dalam biara, dan lanjutkan panggilanmu. Ya. Jadi menjumpai kaum miskin, bertatap muka dengan mereka, memeluk mereka sebagai orang miskin, membiarkan mereka merasakan kehangatan kasih yang memecah kesepian hidup mereka. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa wajah orang-orang miskin itu, saya melihat wajah Yesus yang tersamar. Waduh, luar biasa. Wajah Yesus yang tersamar. Ya. Harapan. Paus Fransiskus mengatakan komunitas Kristiani di seluruh dunia dapat menjadi tanda yang makin jelas bagi belas kasih Kristus kepada yang paling kecil dan yang membutuhkan. Dan lagi-lagi dia mengatakan kemiskinan itu ada di dunia karena apa? Disebabkan oleh keegoisan, kesombongan, keserakahan, dan ketidakadilan. Dia selalu memulai kalimat yang sama, ketidakadilan dalam masyarakat. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, tetapi juga dosa di mana banyak warga yang tidak berdosa terperangkap sebagai orang miskin dan punya konsekuensi yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, kalau ini adalah pengalaman apa yang dikatakan atau diharapkan oleh
Paus Fransiskus. Nah, mari kita turun ke pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup menggereja di paroki kita. Saya mengambil satu contoh, ya, saya yakin bahwa di setiap keuskupan itu juga punya model yang sama. Saya mengambil salah satu contoh satu buah keuskupan yang memperhatikan orang-orang miskin seperti ini. Di setiap paroki pasti kita mengenal yang namanya dansos, dana sosial paroki. Dana sosial paroki itu dana-dana sosial di paroki, ya, harta benda gereja yang dimiliki oleh suatu paroki dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan untuk karya-karya amal kasih, baik yang bersifat karitatif maupun pemberdayaan sosial dan reksa pastoralnya, terutama bagi yang berkekurangan. Di dalam setiap paroki, ya, paling kurang saya ingat di Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan di Semarang misalnya, dan keuskupan lain, ya, ini punya hal-hal yang mirip seperti ini. Kita pasti tahu yang namanya dan pamis, dana papa dan miskin. Ya. Dana papa miskin itu apa? Bagian dana yang disisihkan dari kolekte umum yang kita misa setiap hari Minggu, kita kumpul kolekte, ya, dan disisihkan, dipersembahkan, dan persembahan bulanan yang digunakan untuk biaya karya karitatif di setiap paroki dan keuskupan. Kolekte yang kita kumpul, ingat, kolekte yang kita kumpul itu setiap hari Minggu, itu bukan untuk romo. Ini salah kaprah. Ya. Kolekte itu bukan kita pergi misa, kita kumpul kolekte untuk romo, kasih romo, supaya romo bahagia. Tidak. Romo tidak hidup dari kolekte kalian. Kolekte yang kita kumpul itu namanya dana papa miskin. Ya. Namanya saja dana papa miskin, berarti kolekte itu digunakan untuk apa? Untuk membiayai karya karitatif bagi orang-orang miskin. Jadi ini mengejawanta apa yang dialami Laurentius, Martire dei Poveri, dan dalam paroki kita itu ada. Bukan hal yang baru. Paus Fransiskus tadi omong tentang kemiskinan terstruktur dan sebagainya. Dalam hidup di gereja-gereja kita, di paroki kita lakukan itu. Setiap hari Minggu kita kumpul kolekte. Sekali lagi, kolekte bukan untuk romo. Tapi itu dana papa miskin. Masa Prapaskah kita punya APP, Aksi Puasa Pembangunan. Dana yang dikumpulkan dari kolektif, misalnya hari Minggu Palma, sumbangan pribadi atau komunitas religius, misalnya ada aksinya, dikumpulkan, ya, sebagai bentuk nyata ungkapan pertobatan kita. Aksi Puasa Pembangunan, pertobatan kita dengan aksi sosial yang bisa kita lakukan. Ada juga dana sosial lain, misalnya dana bencana, dana peduli pendidikan, dana kematian. Mari kita lihat fungsinya. Dana papa miskin di paroki. Untuk apa itu? Kolekte yang kita kumpul. Membiayai karya karitatif dalam reksa pastoral paroki. APP. Untuk karya pemberdayaan dalam reksa pastoral paroki. Dana bencana, kalau ada bencana, misalnya. Paroki membuat gerakan sosial. Bantuan sosial karitatif terkait dengan bencana. Di mana saudara-saudara kita mengalami bencana, gereja itu sangat tanggap. Dan ini ada dana bencana, dana peduli pendidikan. Hampir di setiap paroki, di KAJ misalnya saya tahu, ya, itu ada gerakan untuk dana peduli pendidikan ini. Ya, dana kematian, Santo Yusuf di banyak paroki pasti punya dana kematian untuk, ya, saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, ada dana kematian. Dari mana? Dari umat. Ya, kita menolong saudara kita yang miskin. Ya, bantuan sosial terkait dengan kematian bagi keluarga yang tidak mampu dalam reksa pastoral paroki setempat. Ya, saya dulu masih di paroki Yohanes Bosco di Sunter, Jakarta Utara, bahkan ada satu kapel namanya Kapel Getsemani. Kapel itu sebagai misa harian setiap pagi, tapi kalau ada orang-orang miskin yang meninggal, bisa bisa ada di sana untuk satu malam. Kita menyediakan itu untuk orang-orang miskin. Dana sosial paroki lainnya juga punya manfaat-manfaat yang lain. Jadi, kita tunjukkan bahwa ternyata dalam hidup menggereja, Martire dei Poveri itu bukan hanya Santo Laurentius dengan kemartirannya, tapi saat ini kita juga melakukan itu dengan hidup kita di paroki
di setiap paroki dengan dansos paroki ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudariku, kemartiran adalah kesaksian hidup. Mari kita kembali ke semboyan gereja yang sangat bagus. Option for the poor. Kita ingat, Injil dan kerajaan Allah adalah milik orang-orang miskin. Maka ini harus menggugah hati kita untuk terlibat memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Yang kedua, mengikuti bacaan pada hari ini. Kita butuh hidup sebagai orang yang murah hati, seperti Bapa di surga murah hati adanya. Apa yang harus kita lakukan? Memberi menurut kerelaan hati, bukan dengan sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Zaman ini kalau tangan kanan memberi, tangan kiri langsung motret. Biar orang tahu bahwa kita suka memberi. Ya, itu sangat miris. Ya, memang perlu untuk reporting, biar orang mengatakan kita jujur, tapi kadang-kadang itu menjadi sebuah kesombongan tersendiri. Kalau memberi, silakan beri saja. Tangan kanan beri, kiri jangan tahu. Ya, kenapa? Orang yang memberi menurut kerelaan hati, ya, bukan dengan sedih atau terpaksa. Sebab Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, tak perlu takut untuk menjadi miskin. Kadang-kadang kita itu takut sekali. Kalau saya kasih nanti saya bagaimana? Seperti para rasul, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana ini? Tuhan membuktikan bahwa yang sedikit itu bisa memuaskan begitu banyak orang. Allah itu mencukupkan hidup kita. Silakan baca 2 Korintus bab 9 ayat 8. Allah mencukupkan hidup kita. Ya. Yang ketiga, mari kita menumbuhkan empati dalam hidup kita. Rasa solidaritas yang membuat kita juga bisa menjadi martir untuk orang-orang miskin. Maka saudara-saudariku, orang miskin adalah harta gereja. Dana papa yang tadi kita lihat misalnya dalam gerakan di setiap paroki, itu untuk orang miskin. Namanya saja dana papa. Kolektif yang kita kumpul untuk orang-orang miskin. Orang miskin adalah harta gereja. Dan karena itu, gereja mengabdi bagi orang miskin. Kiranya dengan teladan yang diberikan oleh Santo Laurentius dan juga pengajaran yang diberikan oleh Paus Fransiskus kepada kita semua, kita boleh menghayatinya sepanjang hidup kita. Tentu saja kita akan merasa bahagia hidup sebagai orang-orang yang bisa memberi segalanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.